Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang terhormat Bapak Rektor IAIN Tulungagung, yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, yang saya hormati Bapak Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu IAIN Kediri, yang terhormat Bapak Dr. Mufarihul Hazin SPDI MPDI selaku pemateri webinar pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua Umum HMJ MPI IAIN Tulungagung, yang saya hormati Ketua Dema MPI IAIN Kediri, dan tak lupa peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Semoga dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita semua diakui umatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar pendidikan yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Dan acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga yakni acara inti webinar nasional. Acara yang keempat penutup atau doa. Dimulai acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita bukakan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Berarti aku mau kelur-kelur nggak segoro ya. Bikaulina Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua yakni sambutan. Untuk sambutan yang pertama sambutan dari Ketua Panitia atau Ketua HMJ MPI IAIN Tulungagung. Yang terhormat kami persilahkan. Ini kan langsung sampai matikan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon gaimik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Rektor IAIN Tulungagung dan juga IAIN Kediri beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Tulungagung dan juga IAIN Kediri beserta jajarannya. Dan yang saya takdimi dan saya muliakan Ustadz Dr. Mufarihul Hazin selaku pemateri pada seminar
siang sore hari ini, dan tak lupa kepada semua peserta dan juga teman-teman yang sangat saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bermuajah dan bersilaturahim di majelis yang insya Allah berkah kali ini. Kedua kalinya, selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, tidak banyak-banyak yang saya haturkan. Saya perwakilan dari panitia dan juga mewakili rekan-rekan IAIN Tulungagung. Berterima kasih banyak atas partisipasinya dan juga atas keluangan waktunya dalam mengikuti seminar kali ini. Dan tak lupa saya juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama kepada pemateri yang mana telah memberikan waktunya dan juga menyelipkan acara ini di sela-sela kesibukan beliau. Dan yang saya sangat tekankan, kami selaku perwakilan dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan baik tutur kata dari panitia maupun dari yang lainnya. Saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu juga sangat penting pada kali ini. Langsung kita tunggu saja acara inti pada siang sore hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangannya. Wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean Mas nyalakan. Melanjutkan sambutan yang kedua, yakni sambutan dari Ketua Dema MPI IAIN Kediri. Yang terhormat, kami persilahkan. Browsing masuk bin mantep. Browsing masuk. Miki sampean pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kaprodi MPI IAIN Tulungagung dan MPI IAIN Kediri, yang saya hormati Bapak Mufarihul Hazim selaku pemateri pada webinar sore hari ini, yang saya hormati jajaran HMJ MPI IAIN Tulungagung beserta Dema MPI IAIN Kediri dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Langsung saja saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara sore hari ini untuk mensukseskan acara yang dirancang oleh HMJ MPI IAIN Tulungagung beserta Dema MPI IAIN Kediri.
dan juga berterima kasih kepada Bapak Mufarihul Hazin selaku narasumber kita pada sore hari ini. Semoga acara kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kami selaku panitia dari webinar nasional pada sore hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah teknis dalam penyampaian pamflet ataupun informasi kepada teman-teman semua, dan semoga acara pada hari ini membawa berkah kepada teman-teman semua. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak iso fokus salah satu. Caranya piye? Sambutan selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kaprodi MPI IAIN Kediri. Yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Tulungagung dan Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Ketua Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung dan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri yang kami hormati pula, Bapak Ketua Jurusan MPI IAIN Tulungagung, Bapak Dr. Mas Duki Ahyar MAG yang kami hormati, Ketua HMJ MPI IAIN Tulungagung dan Ketua Dema MPI IAIN Kediri beserta jajarannya yang kami hormati, wabil khusus narasumber pada acara webinar seminar nasional secara online, Bapak Dr. Mufarihul Hazin MPD. Ini beliau juga salah satu dosen IAIN Kediri periode berapa 2017-2019 Pak Hazin yang kami hormati, dan tak lupa adik-adik mahasiswa peserta webinar dari Prodi atau jurusan MPI IAIN Tulungagung dan dari Prodi MPI IAIN Kediri yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang cukup bagus ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita semua oleh Allah masih diberikan kesehatan ya, di tengah pandemi ini. Ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan kesehatan ini terus ya menyertai kita, tidak perlu sakit sampai pandemi ini selesai. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Pada kesempatan yang cukup bagus ini di sore hari ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia yang dengan inisiasinya mengadakan kerjasama, yaitu antara HMJ MPI IAIN Tulungagung dengan Dema MPI IAIN Kediri, dan jalinan ini akhirnya menghasilkan suatu kegiatan, yaitu seminar bersama atau kuliah umum bersama yang menghadirkan Bapak Mufarihul Hazin, Bapak Dr. Mufarihul Hazin. Beliau adalah dulu dosen IAIN Kediri, jadi periode 2016-2017 ya sampai 2019. Karena dosen ini tidak ada mantan dosen, dan mantan guru juga tidak ada. Dosa kalau ada mantan dosen. Jadi beliau tetap dosen IAIN Kediri. Terus kemudian karena beliau saya kenal sangat disiplin, idealismenya cukup
tinggi, semangatnya cukup bagus. Dulu menyemangati anak-anak MPI IAIN Kediri di awal-awal beliau bergabung dengan keluarga besar MPI IAIN Kediri. Akhirnya dengan sistem, nanti ini terkait dengan materi ya, pengelolaan ketidakpuasan pemikiran mahasiswa terhadap sistem pengelolaan pendidikan, mungkin sistem ya terlalu rigid seperti itu, akhirnya beliau mengembangkan karirnya, memilih ya menjadi tim ahli di DPR RI. Selain itu beliau juga berkarir menjadi ketua atau sekretaris ya Ibnu Pusat. Selamat Pak Azin, semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Raih cita-cita sampai ya setingginya. Dan beliau juga menjadi sekarang dosen pasca sarjana di perguruan tinggi di Malang ya, punyanya Mbah Hasim nggih. Iya, Ya, terima kasih Mbah Hasim. Nah, kami berpesan pada para adik-adik mahasiswa baik dari Tulungagung dan Kediri, monggo kesempatan ini kita gunakan untuk diskusi bersama, kita tukar pikiran bersama dengan Ustadz Mafarihul Hasin. Dari pengalamannya berorganisasi, beliau masih muda juga menjadi doktor. Beliau ini termasuk jarang-jarang di Indonesia seperti itu. Terus kemudian kemarin juga mendapat penghargaan apa Pak Azin kemarin itu? Pasangan muda juara 1 pasangan muda nasional Mas. Terindwi yang menginspirasi ya ini alhamdulillah. Nanti kesempatan yang singkat ini yang kita, meskipun dibatasi oleh tempat, oleh waktu, tetapi dengan teknologi batasan tempat dan waktu karena kondisi COVID ini tidak menutup atau mensurutkan semangat kita untuk terus belajar dimanapun kita berada. Jadi monggo nanti waktu yang ada ini kita gunakan sepenuhnya untuk belajar bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya atas terselenggaranya seminar nasional di sini. Yang terakhir, di sini saya tadi disuruh membuka acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir dan lebih kepada berikan manfaat yang nyata kepada para adik-adik mahasiswa baik IAIN Kediri maupun IAIN Tulungagung. Saya kira itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim acara seminar nasional tentang pergolakan ketidakpuasan pemikiran mahasiswa terkait sistem pengelolaan pendidikan dinyatakan dibuka. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih ya? Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yakni acara inti webinar dalam tema pergolakan ketidakpuasan pemikiran mahasiswa terkait sistem pengelolaan pendidikan yang akan disampaikan oleh Dr. Mafarihul Hasin, SPDI, MPDI. Mungkin cukup sekian dari saya selaku pemutar roda pada acara sore ini. Untuk acara selanjutnya, keseluruhan akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Khalil SPDI. Kepada moderator, kami persilahkan. Moderator ini. Baik, terima kasih. Oh, gue besar itu. Akan. Dan sebelumnya nanti dari teman-teman panitia agar memberikan feedback jika ada yang tidak jelas yang saya sampaikan, terutama dari input audio dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
Iya naik mobil juga. Ini Wali wasobi ajmain nama ba'du. dari Udah datang apa enggak melihat itu? Yang Gila, terhormat Oh, Kak Dr. Pateni. Yayan Kediri, Sopo Profesor berada itu? Dr. Nur Hamid, Tak MM. tak keluarkan ya. Yang terhormat Stopnya Rektor di kick ya? Agama Islam Negeri Tulungagung, Leo. Profesor Dr. Moktoben Sing mati ini Ahmadi. kok ini. Yang kami Iso. hormati Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan Institut Agama Islam Negeri Wis Kediri tak muti. dan juga Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan Yayan Tulungagung. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Prodi, Ketua Jurusan, terkhusus Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Yayan Kediri, Bapak Muhammad Zainal Fanani, MPDI, Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Yayan Tulungagung, Bapak Dr. Haji Mas Budi MAG. Yang kami hormati pemateri webinar nasional manajemen pendidikan Islam, Dr. Mufarif Hazin, SPD, MPD, Kok gambare kok Bapak Ibu dosen segenap jurusan akademika yang Kediri, yang Tulungagung, iki to? saudara-saudari ketua organisasi mahasiswa, khusus Dewan Eksekutif Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Yayan Kediri dan juga himpunan mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam Yayan Tulungagung, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan peserta webinar kepemimpinan nasional dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah, senang sekali bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini yang nampaknya masih menggeliat, kita semua masih diberi kesehatan dan insya Allah berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masih berkesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi wawasan, meskipun secara daring, ya, dalam kegiatan yang begitu luar biasa ini, yaitu dengan tajuk webinar nasional manajemen pendidikan Islam, di mana kegiatan tersebut merupakan event kerjasama dari tema Prodi MPI Yayan Kediri dan juga MC MPI Yayan Tulungagung. Di sini saya Ahmad Khalil memohon berkenan saudara semuanya untuk memadati webinar pada sore hari ini, dan juga saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia atas kepercayaan yang diberikan dan telah bergabung dengan kita semua, yaitu pemateri pada webinar pada hari ini, yaitu beliau Dr. Mufariful Hazin, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Mufariful Hazin. selamat sore. Ya baik, salam kenal Bapak, merupakan suatu kehormatan tentunya bagi saya sebagai pertemuan pertama dengan secara daring dengan beliau pada acara yang cukup luar biasa ini. Dan perlu diinformasikan seperti yang disebutkan tadi, Suaranya Mas Khalil kayaknya hilang itu. Mas Solil. Wes. Heru. ya saya ulangi, mohon saya bacakan kurikulum vitae dari Heru Dr. dino. Mufariful Hazin, SPD, MPD. Beliau tempat tanggal lahir di Palembang 9 Agustus 1991. Domisili di Jalan Salemba Tengah, Gang 3 nomor C113 Jakarta Pusat. Pendidikan formal di MI Rotolibit Lampung, Iki kok kemudian di MTS Ma'arif 18 Lampung Timur, kemudian MA Ma'arif 06 Lampung Timur, kemudian pendidikan sarjana S1 di Staima Ahika Malang, dilanjutkan dengan pasca sarjana program magister di Universitas Negeri Surabaya tahun 2013-2015 dan program doktor di Universitas Negeri Surabaya tahun 2015-2017, dan juga mengenyam pendidikan non formal di Madrasah Diniyah Hidayatul Mukminin, kemudian di Pondok Pesantren Darussalam Lampung Timur dan Pesantren Al-Hikam Malang. Beberapa pengalaman kerja yang bisa saya sebutkan yaitu di sebagai dosen IAIN Kediri tahun 2016 hingga 2018, kemudian dosen Universitas Terbuka tahun 2012 hingga sekarang, trainer pendidikan tahun 2012 hingga sekarang, Direktur Utama CV Nusa Edu Center 2018 hingga sekarang, konsultan internasional Naitil Timur Leste tahun 2017 hingga sekarang, kemudian tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 hingga sekarang, dan juga sebagai dosen pasca sarjana Staima Ahika Malang.
2019 hingga sekarang. Dan Heru Susanto ya. begitu banyak pengalaman mengenai pelatihan, workshop, pengalaman riset, karya ilmiah dan sebagainya yang begitu banyak, tentunya sangat luar biasa, tidak bisa saya satu persatu. Mungkin teman-teman apabila ingin menilik sepak terjang beliau bisa diakses di website beliau, yaitu www.mufarrihulhasin.com dan atau www.trainerpendidikan.com, dan juga ada email beliau yaitu mufarrihulhasin@gmail.com yang bisa mungkin teman-teman ingin berbagi lebih banyak dengan beliau. Baik, tema dalam webinar nasional manajemen pendidikan Islam pada hari ini mengusung yaitu pergolakan ketidakpuasan pemikiran mahasiswa terhadap pengelolaan sistem pendidikan. Sistem pendidikan dari berbagai aspek di dalamnya tak jarang menemui pro kontra dalam pelaksanaan. Mungkin salah satu contoh yang bisa saya ambil dari momen yang baru-baru menghangat yaitu polemik sistem pembelajaran daring dan atau pembersamanya di tengah pandemi COVID-19, serta polemik sistem zonasi beserta prioritas pembatasan usia dalam penerimaan ya, serta contoh-contoh lain yang bersinggungan dengan sistem pendidikan di Indonesia secara teknis maupun yang lebih substantif. Fenomena tersebut tentunya menuai respon dari beragam masyarakat maupun dari mahasiswa dengan upaya-upaya penyampaian aspirasi atas kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Nah, sebetulnya apa yang terjadi, bagaimana kondisi pendidikan nasional saat ini, apa yang sedang dihadapi pemerintah, dan juga bagaimana seharusnya mahasiswa berperan dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia tentu sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu mari kita awali webinar kita pada sore hari ini. Mari kita simak pemaparan dari pemateri webinar pada hari ini kepada Dr. Mufarrihul Hasin SPD MPD. Seluasnya saya persilahkan. Orang masane mikir dimpa. Mohon maaf Mas, jenengan brainstorming dulu rekan-rekan yang lain. Ini lagi proses di laptop 3 kali ini. Coba kalian brainstorming dulu ya. Oh iya, baik. Mikir di dulu sih. Mikir di dulu. Kalau. Ya, untuk sambil menunggu pemateri kita sore hari ini, tentunya kita ingin lebih mengulas dari tema yang kita angkat pada sore hari ini, yaitu pergolakan ketidakpuasan pemikiran mahasiswa terhadap pengelolaan sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan dalam skala nasional maupun daerah, ya, atau lebih teknis lagi pada unit pendidikan, unit pelaksana pendidikan, tentunya merupakan aspek yang begitu penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari masa ke masa, tentunya sistem pendidikan ini terus mengalami perubahan, terus mengalami penyesuaian yang tentunya itu akan diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas serta mampu menjawab tantangan pendidikan di masa mendatang. Nah, dengan adanya itu, sistem pendidikan nasional yang ada di negara ini tentu tidak lepas dari polemik dan pro kontra yang sedang terjadi. Tentunya di beberapa kebijakan yang terkait dengan isu-isu terkini, entah mulai dari yang paling hangat yaitu tata kelola pendidikan dan kebijakan-kebijakan yang diputuskan di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang sudah sedang menghangat, kemudian sistem zonasi dari beberapa tahun yang sudah dilakukan dan beberapa daerah yang menerapkan pembatasan usia. Ini tentunya salah satu hal yang bisa kita soroti saat ini. Dan selain itu mungkin hal-hal yang lebih substantif di antara sistem pendidikan yang dijalankan. Mungkin menyinggung kurikulum yang diterapkan saat ini, yaitu misalnya tematik dan lain sebagainya. Juga sering menemui yang dinamakan pro kontra dari masyarakat tentang merespon kebijakan-kebijakan pendidikan saat ini. Tentunya ini perlu untuk kita dalami lagi, perlu kita pelajari lagi bagaimana kondisi yang sebenarnya dari pendidikan di Indonesia, serta kebijakan-kebijakan yang dipaparkan oleh pemerintah itu berdasarkan apa, sehingga mengharuskan kebijakan itu diputuskan. Sehingga nanti sebagai mahasiswa kita bisa memberikan respon yang tepat dan juga bisa mendukung secara
akurat dari kebijakan-kebijakan yang diberikan. Baik, apakah mungkin pemateri sudah siap? Boleh. Ya, silahkan saya berikan seluasnya kepada Dr. Mufarikul Hazin SPD yang itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat seluruh rekan-rekan mahasiswa di YAIN Tulungagung dan YAIN Kediri, dan wabil khusus kepada yang hadir di sini dosen tercinta kita semua saat di YAIN Kediri, ada Dr. Pak Zainal yang insya Allah sebentar lagi dokter. Dia adalah kaprodi yang luar biasa sekaligus orang tua, saya yakin, bagi para mahasiswa. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf, ini sebenarnya materi sudah dibuat 1 minggu yang lalu, namun kemarin malam Ahad, kemudian laptop saya harus dibanting anak saya yang paling pintar sekali, akhirnya langsung rusak sampai hari ini. Dan ini tadi saya membuat lagi di laptop yang punya teman, tapi tidak bisa untuk zoom karena tidak ada kameranya. Makanya nanti ini ada beberapa yang kurang yang ingin saya sampaikan di slide, nanti tidak ada, bisa saya kirim langsung kepada teman-teman yang sekalian. Rekan-rekan, saya akan melihatkan sedikit saja dari beberapa hal. Nah, kita akan mulai dulu, sudah bisa terlihat ya. Ini, nah saya share screen ini. Rekan-rekan sekalian, saya sebelumnya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada orang-orang hebat kali ini di acara webinar nasional. Rekan-rekan sekalian, seluruh para mahasiswa, dari judulnya saja ini sangat mengerikan dan luar biasa bagi saya, karena bagaimana kemudian ketidakpuasan mahasiswa ini nantinya terkait dengan sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia ini kemudian mampu dirumuskan, kemudian bukan hanya sekedar didiskusikan, tapi bagaimana dan langkah berikutnya ke depan. Rekan-rekan sekalian, saya slideshow tapi masih loading slideshow-nya. Saya akan awali dulu dari sini. Perkenalkan, nama saya Mufarikul Hazin, tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainal. Saya pernah menjadi dosen di YAIN Kediri tahun 2016 sampai 2018. Dan alhamdulillah hari ini saya lagi ada di Senayan di gedung DPR juga. Dan rekan-rekan sekalian, kita akan mulai dulu dari slide saya yang nomor 2 ini. Bahwa menuju SDM unggul adalah cita-cita Presiden Republik Indonesia. Tahun 2045 dengan misinya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Charles Darwin itu mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change. Rekan-rekan sekalian, di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk menuju Indonesia maju melalui SDM yang unggul, itu tidak dibutuhkan tentang kekuatan spesies untuk bertahan hidupnya. Bahkan not the most intelligent bukan juga berpaku pada orang yang terpintar, tapi mampu untuk menjadi Indonesia yang unggul ialah adalah one most responsive to change. Orang yang mampu beradaptasi terhadap sebuah perubahan. Kita lihat hari ini, pendidikan hari ini bukan seperti para orang tua kita dahulu yang kemudian hanya tatap muka, bisa bertemu, bisa. Di hari ini dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, di mana saja kita bisa belajar, di rumah, di kampus, di mana saja, bahkan di tempat ngopi pun kita bisa belajar di sana. Kenapa? Karena memang perubahan itu nyata dan real. Maka orang yang akan menjadi SDM unggul itu syaratnya adalah mereka yang siap untuk beradaptasi.
Oke, dan ini sesuai dengan yang disampaikan misi Presiden Republik Indonesia bersama wakilnya Yai Haji Ma'ruf Amin, bahwa visi Indonesia adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan ini adalah bentuknya, ada 9 misinya. Tapi saya tidak ingin menyampaikan ini hanya sebagai pengetahuan kita bahwa salah satunya di misi pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Oke, nah dalam upaya untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia, maka kemudian pemerintah setiap tahunnya, dan memang sudah sesuai dengan amanat undang-undang, ini yang dilakukan. Harus mengalokasikan sebesar 20% anggarannya. Saya perbesar di sini rekan-rekan sekalian. Setiap tahunnya itu bertambah. Karena memang amanat undang-undang itu jelas bahwa amanat undang-undang 20% anggaran APBN adalah untuk pendidikan. Kita lihat yang ada di sebelah kanan slide saya ini. Bisa rekan-rekan juga bisa lihat. Mulai tahun 2015. Tahun 2015 anggaran untuk pendidikan 409,1 triliun. Nah, ini triliun. Terus naik bahkan untuk tahun 2020 itu anggarannya sampai 505,8 triliun. Karena memang APBN kita itu setiap tahun naik, dan hari ini APBN kita di angka 2.000 sekian triliun. Nah, apa yang ingin saya katakan? Anggaran yang besar ini seharusnya kemudian mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Kita lihat, kenaikan anggaran ini seharusnya ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan di kita. Coba kita lihat postur anggarannya. Dari 505,8 triliun itu yang dikelola oleh pemerintah pusat, artinya di sekian banyak sektor kementerian, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Agama, dan ada 12 kementerian yang lain, itu mengelola sebesar 169,9 triliun tahun ini. Kemudian yang ditransfer ke daerah, dari Kementerian Keuangan langsung ke daerah, untuk anggaran daerah itu ada 306,9 triliun. Dan kemudian ada pembiayaan dana abadi pendidikan 29,0 triliun. Rekan-rekan, kalau kita lihat di peta ini, bahwa angka besar 505,8 triliun ini menjadi hal yang kemudian kita berpikir, besar sekali loh 20%, tapi kenapa kemudian Indonesia masih begini-begini aja sistem pendidikannya? Padahal besar loh, negara itu memberikan anggaran terhadap pendidikan besar. Ini ada apa sebenarnya? What's wrong begitu? Kalau kita bicara ini contoh, yang pemerintah pusat itu banyak kementerian, ada 12. Salah satunya contoh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ini mendapatkan 70 triliunan, 70,1 triliun. Di Kementerian Agama untuk anggaran pendidikan ada 55,6 triliun. Nah, ini ternyata adalah dan seterusnya, dan ada 10 kementerian yang lain. Ini menunjukkan bahwa kalau ini benar-benar dikelola dengan baik, nah ini pendidikan kita akan baik sekali. Yang untuk transfer daerah itu rekan-rekan adalah untuk dana BOS di SMA, kemudian ada di SMP, SD, semuanya di dana transfer daerah, tapi ex madrasah ya. Kalau madrasah itu ada di Kementerian Agama, tidak termasuk di 306,9 triliun. Nanti boleh ditanyakan mengapa demikian, kenapa madrasah berbeda dengan sekolah, kenapa kemudian PTKIN kayak IN Tulungagung, IAIN Kediri berbeda dengan Universitas Brawijaya, Erlangga, kenapa kualitasnya lebih bagus, nanti bisa ditanyakan rekan-rekan sekalian, karena memang anggaran pendidikan yang ada di Kementerian Agama itu 55 triliun itu untuk mengurusi semuanya, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Maka kenapa perguruan tinggi Islam ya standarnya masih kayak IAIN sama IAIN Tulungagung sama Kediri begitu kira-kira. Nah, tapi nanti itu ada pembahasan yang lain, bukan hari ini. Kita akan lihat. Nah, ternyata kenapa Indonesia SDM-nya tidak unggul kemudian masih biasa-biasa saja? Karena begini problemnya. Kita lihat beberapa kasusnya. Contoh,
Ini ada dari demokrasi.id, nanti rekan-rekan bisa cek sumbernya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018. Ini baru 2 tahun yang lalu dirilis, 1,5 tahun. Kita lihat bahwa Indonesia itu darurat pendidikan. Kenapa demikian? Kita akan lihat ranking pendidikan Indonesia itu semakin hari semakin buruk. Rekan-rekan bisa lihat di sebelah kanan slide saya. Ini diambil dari sumber detik.com. Kita lihat, ternyata kualitas Indonesia itu semakin menurun. Coba kita lihat kemampuan membacanya. Kemampuan membaca tahun 2009 itu 402. Terus turun 2012 menjadi 396. Ini tes PISA ya, dari PISA. PISA itu program for International Student Assessment. Penilaian yang dilakukan terhadap siswa secara internasional, itu PISA. Dan paling mengejutkan adalah ketika tahun 2018 itu tinggal 371. Ini kemampuan membacanya. Begitu juga matematikanya turun, begitu juga kemampuan sainsnya itu juga turun. Nah, ini menjadi PR. Makanya di demokrasi.id itu menyebutkan bahwa hari ini pendidikan Indonesia semakin memburuk. Kemudian banyak kasus korupsi anggaran pendidikan. Nah, ini sudah kita lihat banyak yang terjadi. Bagaimana kemudian ada markup, ada penyalahgunaan anggaran. Seharusnya BOS digunakan dengan baik, tapi akhirnya diselewengkan untuk investasi, untuk macam-macam. Padahal kemudian dibankkan lagi biar dapat bunganya. Banyak begitu. Belum lagi kemudian untuk memperkaya segelintir orang. Kemudian sistem pendidikan yang belum berjalan dengan baik. Kita sudah punya Sisdiknas tahun 2003, sistem pendidikan nasional, tapi seluruhnya belum bisa berjalan di sana. Kenapa? Nanti akan kita lihat di belakang. Kemudian banyak kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan. Kita lihat bullying ada di mana-mana. Kemudian pemerataan pendidikan belum bisa terwujud di mana-mana. Rekan-rekan, ini adalah gambaran pendidikan kita. Kita lihat sistemnya. Ini tadi ada kata-kata sistem pendidikan belum berjalan dengan baik. Kenapa? Karena sebenarnya di undang-undang kita itu sudah bagus pengaturannya. Namun sayang, coba kita lihat. Ini buat lucu-lucuan saja. Tapi lucu ini bermakna. Kita lihat slide saya ini. Di Indonesia itu pendidikannya kayak gini modelnya. Our education system. Ada seorang guru. Di depan itu muridnya semua ya. Muridnya bermacam-macam. Ada gajah, ada ikan, ada apalagi itu, ada monyet. Tapi kemudian gurunya ngomong begini, for a fire selection, everybody has to take the same exam. Please climb this tree. Coba lihat, muridnya itu berbeda-beda. Mereka punya kemampuan yang berbeda, mereka punya ciri khas yang berbeda, tapi gurunya menyamakan penilaian itu. Coba kita lihat, ada gajah, ada burung, ada monyet, tapi mereka kemudian menyuruh sang guru untuk seluruhnya hari ini ujiannya sama, yaitu memanjat pohon. Coba bagaimana logikanya? Semua kayak ikan suruh memanjat pohon, kemudian gajah memanjat pohon, yang menang tentunya dia orang. Begini ini kemudian sistem pendidikan kita masih begini. Makanya kemudian Albert Einstein itu mengatakan everybody is genius, but if you judge of his by its ability to climb the tree, his will life the whole life believe that he's stupid. Apa artinya yang saya katakan? Bahwa kita itu semuanya, setiap orang itu sebenarnya cerdas, pintar, jenius. Tapi sayang ketika kemudian menjas bahwa ikan itu tidak bisa naik ke pohon, maka dia akan dikatakan dasar ikan bodoh. Masa enggak bisa naik pohon? Masa kamu kalah sama kera? Nah, begini bentuknya. Gimana kemudian orang yang memiliki kemampuan seperti ikan suruh manjat pohon? Nah, ini adalah kesalahan di sistem pendidikan kita. Kita lihat lagi yang baru-baru ini saja viral. Saya akan tampilkan juga potret pendidikan kita. Coba lihat, kan sangat lucu sekali kalau begini bentuknya potret kita. Format, kalau kemudian kita belajar di format Eropa, kita akan mengenal bahwa TK itu konsep endingnya atau outputnya, yang proses yang dilakukan juga adalah manajemen diri. Bagaimana kemudian si anak TK itu bisa memakai baju sendiri, makan sendiri, bersih-bersih sendiri, begitu, untuk menguatkan pengembangan memanage dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, bagaimana bisa sepatuan sendiri, begitu. Kalau Indonesia enggak, TK sudah belajar ujian, sudah diajarin
sebenarnya TK itu belum posisi itu secara psikologis. Ini menjadi sesuatu yang lucu juga. SD itu kalau kemudian sekolah dasar di Eropa, mereka mulai mengeksplorasi lingkungan. Di kita sama, belajar ujian, akhirnya ujian lagi. SMP kemudian di Eropa, mereka sudah mampu kemudian menemukan dan mengembangkan passion atau bakatnya. Yuk bakat di mana? Jadi ketika di Eropa itu, yuk bakat di mana? Saya bakat nyanyi, ya sudah, ilmunya yang kamu cari, ilmu nyanyi saja. Kenapa? Karena mereka sudah menemukan ini. Nah, di Indonesia enggak. Di Indonesia semuanya dituntut matematika B, C, Z. Apa yang terjadi? Akhirnya ya ujian lagi. Belajar males, akhirnya sampai ujian. SMA sama. Kalau SMA di Eropa, mereka sudah mampu merancang karir masa depannya. Saya akan menjadi pilot, saya akan menjadi dokter. Dan ini sudah konkret, bukan kayak TK itu ditanya apa cita-citamu nak, mereka mesti rame-rame dapat dokter. Nah itu kalau TK. Tapi kalau sudah di SMA, mereka sudah mampu merencanakan dan merancang karirnya setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Kalau sudah di universitas, seharusnya mereka sudah saatnya untuk membangun dan mematangkan core skill diri. Yang tadi kemudian di SMP itu passionnya diasah, ditemukan, maka kemudian ketika sudah di perguruan tinggi, mereka sudah fokus pada core skill yang dia miliki. Saya ahlinya sepak bola, ya sudah, maka saya saat ini akan selalu berlatih sepak bola hingga menjadi Ronaldo, hingga menjadi Messi. Begitu. Indonesia kan enggak semuanya kalah, ya kenapa? Karena memang tidak ada mulai dari kecil belum ada perencanaan yang bagus. Nah, rekan-rekan, ini kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Semuanya ini seperti apa bentuknya? Nah, nanti di akhir akan saya berikan simulasinya. Namun sebelumnya, yang terpenting adalah untuk mengubah seluruhnya bertumpu pada seorang leadership, bertumpu pada seorang pemimpin. Kepemimpinan yang baik, mereka akan mampu membawa gerbong ini. Kalau kemudian kita ngomong kapal, ya nahkoda itu harus mampu kemudian membawa kapalnya berlabuh pada sebuah tujuan dengan segala macam resikonya di jalan. Nah, yang menentukan sukses tidaknya ya seorang pemimpin itu. Pemimpin yang ketika dia memimpin memiliki visioner yang bagus, memiliki visi, memiliki ide, maka akan bagus pula pendidikan itu. Tapi kalau dengan sebaliknya, kalau tidak, ya maka sama saja. Maka kata kuncinya adalah leadership. Maka rekan-rekan sekalian yang saat ini ada dan kuliah di manajemen pendidikan, maka tentunya diajari ini. Bagaimana kemudian antara organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah menjadi core-nya, jadi intinya inti. Jadi manajemen yang bagus itu akan bisa dilakukan ketika dipimpin oleh seseorang yang bagus pula. Yang bagus banyaklah nanti karakteristiknya, harus apa. Tapi intinya adalah manajemen, kemudian organisasi ini akan bagus ketika pemimpinnya bagus. Kita lihat ini, coba rekan-rekan bisa lihat di slide saya. Itu ada gambar lingkaran, ada empat bagian, ada 4 elemen. Yang luar itu komunikasi, masuk sedikit organisasi, kemudian masuk manajemen dan masuk kepemimpinan. Dan sebenarnya di dalam kepemimpinan itu yang paling utama, inti dari kepemimpinan leadership adalah pengambilan keputusan. Nah, namun pemimpin dalam mengambil keputusan itu tentu banyak sekali analisis di dalamnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Kalau analisisnya tepat, maka sebuah organisasi, kalau kita ngomong organisasi atau sebuah organisasi pendidikan yang kita sebut pendidikan ini akan baik pula. Nah, sebelum ngomong manajemen, maka pemimpin itu ada di dalamnya, kemudian baru manajemen, dan di dalamnya dan di luarnya manajemen itu dibungkus dengan sebuah organisasi. Organisasi itu apa? Nah, itu pembahasan yang berbeda dari sore hari ini. Berikutnya, kalau ini sudah dilakukan rekan-rekan, maka pendidikan Indonesia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti apa bentuknya nanti di akhirnya. Sekarang, bagaimana kemudian kita hubungkan atau peranannya Anda yang saat ini ikut di webinar ini. Apalagi Anda saat ini adalah mahasiswa di program studi manajemen pendidikan.
karena Anda berada di program studi manajemen pendidikan, maka Anda memiliki peranan besar dalam membangun pendidikan ini. Nah, itu ada yang lain kayaknya, bisa di-mute dulu. Nah, rekan-rekan, ketika kita bicara mahasiswa, saya sudah sering sekali berkata bahwa peranan mahasiswa itu dalam segala lini banyak sekali. Salah satunya adalah dalam pengembangan pendidikan itu. Apalagi prodi manajemen pendidikan yang akan mampu mengelola pendidikan itu, baik mulai dari lini yang paling kecil sampai lini yang terbesar. Rekan-rekan, kita lihat minimal ada 3 hal inilah yang kemudian saya sebut peranan mahasiswa dalam membangun pendidikan. Pertama, mahasiswa itu memiliki peran agen of change. Apa yang ingin saya katakan ke Anda bahwa kita memiliki mahasiswa itu harus menjadi agen of change, harus menjadi agen perubahan. Kalau mahasiswa masih sama-sama dengan yang lain, maka biasa-biasa saja. Apa yang harus dirubah? Mulai hari ini kemudian mahasiswa sudah punya gagasan, pemikiran. Makanya nanti sebelum saya sebutkan solusi-solusinya, saya minta setelah ini kita diskusi dulu para mahasiswa. Apa usul Anda untuk pendidikan lebih baik di Indonesia? Begitu. Walaupun saya di bawah sudah menyiapkan. Walaupun bukan punya saya, tapi miliknya Kementerian Pendidikan. Tapi intinya bahwa Anda itu harus memiliki pertama perannya adalah sebagai agen of change, agen perubahan. Mulai dari hari ini Anda harus mulai rancang itu. Saya sekarang kuliah di Anda harus punya cita-cita. Saya sekarang kuliah di manajemen pendidikan. Maka ending saya harus menjadi paling minimal adalah kepala sekolah. Saya harus menjadi kepala sekolah. Saat saya menjadi kepala sekolah, maka saya harus membuat A, B, C, Z. Kalau memang tidak kepala sekolah, Anda bisa menjadi konsultan. Selain sudah mampu punya jiwa sebagai manajerial, dia memiliki jiwa pendidikan ada di dalamnya. Coba mulai hari ini, karena Anda menjadi agen of change, bolehlah teliti itu kebijakan pendidikan di sekitar lingkunganmu. Kalau yang di IAIN Kediri, coba keliling kebijakan yang ada di IAIN di kota Kediri contohnya. Dia mendapatkan transfer dana pendidikan dari pemerintah berapa. Anda masuk saja ke dinas pendidikannya. Nah, kalau begini-begini, Anda kemudian ngomong, ini kok masih banyak anggaran yang tidak terserap, ataupun ini kok banyak penyalahgunaan anggaran, Anda bisa masuk lewat sana. Nah, kemudian mahasiswa dalam pengembangan pendidikan, dia memiliki peran sebagai guardian of values. Menjadi orang yang mampu menebar nilai-nilai dengan baik. Karena ending dari pendidikan itu adalah values, nilai. Walaupun toh hari ini, nanti juga akan saya sampaikan, saya banyak mengkritiki tentang menteri hari ini. Menteri hari ini mereka sering yang digaungkan hanyalah link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Dia lupa bahwa core-nya, intinya pendidikan adalah karakter atau values tadi itu, nilai. Maka mahasiswa yang bukan hanya sekedar agen intelektual, yang menggunakan agen of change-nya itu bukan hanya dengan intelektual, tapi dia harus dilandasi dengan nilai, dengan values. Nah, Anda bukan lagi siswa ataupun orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi memiliki pendidikan yang luar biasa. Maka guardian of values ini harus benar-benar masuk di diri Anda. Nomor berikutnya, mahasiswa harus mampu menjadi iron stock, menjadi penerus tongkat estafet, atau mampu menjadi stok untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Siapa yang akan melanjutkan menteri pendidikan kalau bukan Anda, orang-orang yang dari manajemen pendidikan? Siapa yang akan melanjutkan kepala-kepala dinas pendidikan? Siapa yang akan melanjutkan orang-orang pakar di pendidikan kalau bukan Anda yang saat ini berkecimpung dan bergulat di dunia pendidikan itu? Maka mahasiswa ketika sudah menjadi iron stock, menjadi generasi penerus, Anda jangan mewarisi generasi atau pemimpin-pemimpin yang saat ini. Anda ketika banyak itu ketika masih mahasiswa, mereka Masya Allah menggebu-gebunya. Nanti kalau saya ingin jadi A, B, C, ketika jadi pemimpin, sama saja dengan pemimpin-pemimpin yang kemarin. Nah, ini Anda tidak bisa demikian. Karena Anda mahasiswa, maka Anda harus punya nilai tambah.
nilai tambah itulah yang kemudian Anda mampu menjadi iron stock yang menjadi agen perubahan yang pertama itu tadi. Mulai hari ini kemudian contoh, Anda mulai diskusi kecil-kecilan. Diskusinya tentang apa? Membedah anggaran pendidikan. Kan keren. Coba Anda mintalah saja data itu ke kota, ke Kabupaten Tulungagung, ke Kabupaten Kediri. Minta, Pak, mana lihat saya anggaran pendidikannya. Dengan mudah Anda, saya dari Dema, saya dari BEM, begitu bahasanya. Nggak mungkin kalau nggak boleh, saya pengen diskusi A, B, C, Z. Nah, rekan-rekan, kebanyakan dari mahasiswa itu, saya bukan tidak boleh Anda kemudian agent of change itu dengan demo. Tapi agent of change itu bukan hanya sekedar dengan demo. Agent of change kemudian yang menjadi kontrol sosial kontrol, Anda sebagai sosial kontrol itu kalau bisa kemudian dilakukan dengan baik-baik, dengan audiensi, dengan kajian kritis, kenapa harus dengan kekerasan? Bukan kekerasan dalam artian kenapa harus dengan demo. Nah, ini pesan saya buat rekan-rekan sekalian. Contoh, kalau kemudian tidak puas dengan kebijakan pendidikan di kampus, Anda memang betul sebagai social control atau agent of change di sini untuk melakukan perubahan. Audiensi dulu dengan rektor, lebih gagah begitu. Lebih gagah kemudian Anda audiensi dulu dengan rektor. Pak Rektor, saya melihat program Anda selama 1 tahun ini kok tidak menghasilkan apa-apa. Saya mencatat ini. Kenapa kemudian ada anggaran sekian-sekian yang tidak ada? Ini bagaimana pertanggungjawabannya? Begitu. Nah, itu yang akan lebih. Kalau tidak itu main dengan media. Medianya kemudian saat ini kan opini media itu luar biasa. Daripada kemudian mengumpulkan massa itu tidak menarik. Dan itu yang dilakukan banyak orang hari ini tapi yang dimiliki oleh orang-orang yang hebat khususnya. Contoh, saya akan mengatakan kayak kemarin saja demo undang-undang RUU HIP. Coba NU, Muhammadiyah, MUI tidak perlu itu demo-demo. Tapi kemudian datang, kemudian menyampaikan inspirasinya, ini loh NU punya gagasan bla 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 bla. Tidak perlu turun ke jalan dengan belok-bengok, kemudian bakar-bakar bendera, tidak perlu. Karena memang kualitas demokrasi kita itu semakin baik. Tidak perlu kemudian turun ke jalan kemudian baru melakukan sesuatu. Tapi hari ini bisa dilakukan. Contoh lagi sekarang, Menteri Nadiem Makarim kemudian membuat kebijakan yang di masa pandemi ini ada keringanan untuk mahasiswa. Coba itu kemudian dikaji baik. Tanyakan ke kampus, mana kita sudah dapat apa dan seperti apa bentuk keringanannya. Itu perlu diperjuangkan juga, tapi perjuangannya tidak perlu rame-rame. Cukup ketua Dema beserta pengurus Dema, audiensi, membawa data-data, ini loh orang-orang yang perlu terselesaikan dengan baik. Nah, rekan-rekan, itu pengantar dari saya ingin kita banyak diskusi hari ini. Kita ingin banyak diskusi, apa saja yang perlu kita diskusikan. Sebenarnya di bawah ini saya sudah menyiapkan ada terusan slide-nya. Slide-nya salah satunya adalah ini yang nanti akan kita bahas lagi setelah ini. Jadi dalam rangka untuk menghilangi kesenjangan sistem pendidikan saat ini, maka Menteri Nadiem Makarim saya rasa gagasan-gagasannya sudah menarik. Namun gagasan-gagasan beliau ini perlu dikawal. Siapa yang ngawal? Para mahasiswa. Karena kalau gagasan semenarik apapun, tapi dia tidak bisa dieksekusi dengan baik, maka ini juga yang kurang menarik bagi saya. Dan nanti rekan-rekan bisa mengakses lebih. Menteri Nadiem Makarim, saya mengikuti beberapa kali dia rapat di DPR, dia telah membuat sekarang namanya peta jalan pendidikan, yang salah satunya begini bentuknya. Nanti akan saya share kalau rekan-rekan mau tentang, tapi masih bentuknya dokumen rahasia negara, maka saya share sebagian-sebagian saja. Menteri Nadiem Makarim beberapa kali kita undang di DPR, kemudian dia menyampaikan beberapa gagasannya. Bagi saya cukup sekian menarik, tapi memang itu baru sekedar konsep hari ini. Belum ada realisasi kemudian yang dilakukan di lapangan sama sekali. Contohnya sedikit yang rekan-rekan tentunya dengar berbicara tentang ini, yaitu tentang Merdeka Belajar. Walaupun toh hari ini itu lagi menjadi polemik karena ternyata Merdeka Belajar itu adalah sudah dipatenkan sama perusahaan swasta. Dan ini rencananya pasca reses ini kemudian DPR Komisi 10 akan memanggil lagi si Nadiem Makarim dengan pemiliknya. Nah, Merdeka Belajar contohnya ini seperti gambaran yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim mulai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyampaikan ada banyak hal,
Walaupun toh saya ada beberapa poin juga yang tidak sepakat ketika kemarin di DPR saya titipkan salah satu anggota Komisi 10 di DPR. Karena memang green design-nya Nadiem ini adalah mau mengindustrialisasi pendidikan. Nanti kalau rekan-rekan baca lengkap di 75 slide-nya yang dipaparkan Nadiem itu, nah itu banyak mau menjadikan bahwa pendidikan itu menjadi industri, ladang baru. Padahal pendidikan bukan seperti itu aslinya. Cuman Nadiem karena dari background-nya adalah background bisnis, maka pendidikan pun akan diubah bukan semaunya, tapi seide dia. Nah, kita lihat sedikit di sini apa yang akan dirubah sama Nadiem, infrastruktur dan teknologi. Oke lah, kita sepakat. Kebijakan prosedur pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan kebudayaan, kemudian kurikulum, pedagogi dan asesmen. Kayak apa bentuknya? Setelah kita diskusi, saya akan bongkar beberapa jawaban tentang apa sih yang akan diperbaiki di infrastruktur itu, apa yang akan diperbaiki di kebijakan dan prosedur itu, kepemimpinan dan kurikulumnya mau diarahkan kemana. Apakah akan ganti kurikulum? Nah, nanti biar teman-teman sekalian yang tanya. Rekan-rekan, itu saja. Terima kasih Mas Khalil. Sebelum saya melanjutkan banyak slide lagi ini di bawah, saya berikan dulu kepada moderator agar lebih enak kita berdiskusi. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Mufariful Hazin. Sungguh pemaparan yang luar biasa tentunya, bagaimana beliau menyoroti sistem pendidikan di Indonesia secara lebih komprehensif, secara global, meskipun juga tetap memaparkan secara detail apa-apa yang telah dialami pendidikan di Indonesia pada saat ini, mulai dari undang-undang, anggaran, kemudian filosofi pendidikan, kurikulum, dan lain sebagainya, kemudian juga menilik konsep pendidikan di negara-negara lain di mana pendidikan dikonsep menyesuaikan dengan usia tumbuh kembang anak, kemudian bakat dan minat masing-masing, dan juga bagaimana yang namanya kepemimpinan itu begitu berpengaruh terhadap pengelolaan pendidikan, serta juga membahas mengenai peran mahasiswa sebagai agent of change, guardian of value, iron stock, atau sebagai generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet pendidikan Indonesia, serta konsep-konsep sistem pendidikan di Indonesia yang sedang dirancang, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Sekolah Merdeka, dan lain sebagainya, dan juga peran-peran mahasiswa dengan metode-metode yang cerdas, yang lebih bermartabat dan lebih kritis. Begitu disampaikan. Untuk sesi kali ini, sesi diskusi, silahkan dari peserta yang bergabung dalam webinar pada sore hari ini untuk menyampaikan aspirasi, mengajukan pertanyaan, dan lain sebagainya. Saya persilahkan waktu, mungkin kita buka 2 respon dulu begitu ya. Kita buka 2 pertanyaan. Mohon untuk dari panitia untuk membantu approve kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Anu kontrol ini dong, sekretaris. Tugasnya saya. Baik, ini ada satu yang masuk di kolom chat, mungkin bisa saya bacakan, Bapak. Dari Yuliani, ya, Yuliani, Universitas Brawijaya. Terima kasih sebelumnya atas ilmunya dan wawasan yang diberikan oleh Bapak Dr. Mufariful Hazin, SPD, MPD. Mohon izin untuk bertanya, seperti yang sudah ditampilkan dalam materi bahwa anggaran dana pendidikan tiap tahunnya meningkat hingga tahun 2020. Ini mencapai 505,8 triliun. Namun kenapa jadi ketimpangan untuk mahasiswa yang mendapat beasiswa? Nah, apakah antara PTN dan perguruan tinggi Islam, ya PTN dan PTKIN, kuotanya dibedakan sehingga terjadi kesenjangan? Bagaimana menurut Bapak termasuk selaku tenaga ahli DPR RI? Mohon maaf dan terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan satu mengenai kesenjangan anggaran yang berupa penerapan beasiswa. Ini yang ditanyakan oleh Yuliani Khairun. Mungkin kita tunggu satu lagi atau langsung direspon oleh pemateri. Saya berikan waktu seluasnya. Ditampung dulu aja Mas, biar nanti siapa tahu ada yang sama. Baik.
Ya, kita tampung dulu. Silahkan dari teman-teman peserta, apabila ingin menyampaikan respon atau pertanyaan, boleh melalui chat, nanti saya bantu membacakan, atau secara langsung juga dipersilahkan. Satu lagi mungkin dari teman-teman. Pak, pengiriman sertifikat pokoknya ini Pak simbolis, nanti akan ada hardfile langsung ke alamat panjenengan moderator barang. Silahkan rekan-rekan mungkin dari teman-teman Dima Prodi ataupun dari himpunan mahasiswa untuk menyampaikan, juga dipersilahkan. Ditabung dulu. Baik, silakan. Melalui chat ataupun langsung menyampaikan melalui video call juga dipersilakan. Mas Khalil. Ya, ya baik, silakan Bapak Haris Samsudin. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Hazin, yang sangat luar biasa sekali, sebuah gambaran yang perlu mahasiswa-mahasiswi ketahui agar bagaimana mempersiapkan diri ke depan ketika nanti mereka akan mahasiswa-mahasiswi ini akan menjadi pemimpin. Terkait dengan kondisi saat ini, Pak, beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan sudah diambil. Salah satunya adalah terkait dengan pendanaan yang berupa potongan atau subsidi untuk UKT dan lain sebagainya. Jika melihat kondisi saat ini, yang mana ruang gerak mahasiswa menjadi terbatas, dalam artian ketika semua serba daring, serba online, maka apa yang ingin disampaikan oleh mahasiswa yang mungkin awalnya dulu biasanya di warung kopi ketemu terus berbicara, ngobrol, membahas semua kebijakan itu, nah ini akhirnya menjadi terbatas. Nah ini mungkin bisa panjenengan bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa. Panjenengan bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa agar mereka sebenarnya bisa beraktivitas, mereka bisa mengkritisi kebijakan pemerintah seputar pendidikan tanpa harus seperti yang sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa diberikan gambaran agar mahasiswa merasa mereka tidak terkurung, seolah-olah ruang gerak kami dibatasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas tanggapan panjenengan, dan ini bisa menjadi gambaran bagi mahasiswa para aktivis kampus untuk terus bisa memberikan pengawalan kepada kebijakan dalam kebijakan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak Haris Samsudin PDI, yaitu mengenai polemik pendidikan di tengah pandemi COVID, tentunya terkait dengan UKT, kuliah tunda, ataupun fasilitas-fasilitas yang mungkin mengalami keterbatasan bagi beberapa siswa atau mahasiswa tentunya. Juga
ada tambahan masukan dari pertanyaan satu lagi. Ini mau direspon terlebih dahulu yang sudah masuk atau sekalian yang ketiga ini, Bapak? Kalian ketiganya ini. Iya, baik. Yang ketiga, saya bantu untuk membacakan dari Cina, ya. Bertanya, saya Paula dari Yayan Kediri mau bertanya tentang mekanisme pendidikan daring yang selama ini kita lakukan dan entah sampai kapan akan dilakukan. Lalu memberikan tentang kesulitan sekolah daring yang kebanyakan dari daerah pelosok dan bahkan belum ada kejelasan mekanisme standar pendidikan yang jelas atas sekolah daring ini. Lalu apakah Menteri Pendidikan sudah membicarakan tentang hambatan ini? Karena sebelum membicarakan pengembangan sebaiknya membenahi apa yang menjadi hambatan yang sekarang dihadapi. Untuk pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang ketiga ini berhubungan, yaitu mengenai polemik pendidikan pada pandemi COVID-19 ini. Dan yang pertama tadi yaitu mengenai alokasi anggaran PTN dan juga PTKUN, khususnya pada alokasi beasiswa yang menurut penanya ini sedang mengalami kesenjangan. Baik, saya silakan direspon oleh Dr. Farihul Hazim, SPD IMPD. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ada 3 pertanyaan yang sungguh luar biasa. Terima kasih tadi sama Yai Haris Samsudin. Ini kalau lihat fotonya ini sudah kiai ya. Nah, walaupun toh tidak kelihatan videonya tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, pertama saya akan tanggapi dulu dari tadi Mas Haris Samsudin. Bagaimana kemudian mahasiswa hari ini masih tetap bisa berekspresi, terutama aktivis mahasiswa dalam menyuarakan suara-suaranya. Rekan-rekan, alhamdulillah karena hari ini semua rata-rata yang hadir adalah dema dan ataupun mahasiswa sebagai aktivis, maka sebenarnya COVID ini bukan sebagai penghalang kemudian menyuarakan sesuatu. Rekan-rekan hari ini bisa lebih leluasa untuk melakukan komunikasi tanpa batas waktu. Anda saat ini bisa kemudian melakukan lewat mana? Lewat WA, full, atau lewat Zoom kayak hari ini. Bisa bahkan saya yang ada di Jakarta hari ini bisa langsung ketemu dengan kontak dengan rekan-rekan sekalian. Nah, ataupun nanti suara itu dengan media yang ada saat ini akan mempermudah rekan-rekan walaupun toh di masa COVID begini, tapi rekan-rekan masih bisa eksis dan melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Akan-akan tidak ada hambatan begitu. Tadinya kan enak Pak di warung kopi, sekarang nggak bisa warung kopi lagi. Ya betul memang betul. Tapi semua komunikasi tetap bisa dilakukan jarak. Makanya bahasanya itu bukan social distancing, tapi bahasanya adalah physical distancing. Hanya raganya saja yang tidak bisa, yang harus dijaga jaraknya. Tapi secara silaturahim, komunikasi masih bisa dilakukan dimanapun. Bahkan saya berbicara di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Selama COVID ini tambah justru lebih produktif daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya kalau diskusi kemudian harus mendatangkan orang, belum lagi fee-nya berapa, belum lagi tempatnya di mana, konsumsinya apa. Hari ini nggak perlu kita, nggak perlu nggak usah nyari tempat, nggak usah nyari konsumsi, apalagi honor ke materi, tidak perlu. Kenapa? Karena memang situasinya begini dan lebih enak sekali. Saya itu dalam 1 bulan di PPIPMU sampai mengadakan kegiatan diskusi sampai 7 sampai 8 kali. Ini yang mempermudah kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan, walaupun semuanya bersifat daring. Tapi diskusi itu kan tidak perlu kemudian harus bertatap muka. Menyuarakan sesuatu tidak harus kemudian kita bertemu, tapi banyak media yang bisa kita gunakan. Begitu juga mahasiswa, terutama Dema YIN, cobalah suaramu itu diberikan YIN maupun YIN Tulungagung maupun Kediri, coba dituliskan, kemudian dikirim ke media. Media sekarang kan banyak, walaupun itu hanya online, tapi itu menjadi suara. Contoh, YIN Tulungagung bersama Kediri kemudian mengevaluasi kebijakan di kabupaten dan di Kabupaten Tulungagung dan Kediri, contoh. Kemudian disuarakan, bagus sekali. Ternyata
di Kabupaten Kediri, contoh ini bagi Dema Yayan Kediri. Di Kabupaten Kediri, sekian banyak siswa ternyata tidak bisa belajar dengan efektif karena kekurangan sinyal, kekurangan A, B, C, dan Z. Nah itu kan tidak ada. Saya tadi browsing loh, saya bahkan browsing di Google, bagaimana kemudian Dema Yayan Kediri nggak ngapa-ngapain selama ini. Nah kan nggak ada yang kemudian selama pandemi yang digemborkan apa, nggak ada. Padahal ini kesempatan, coba saja rekan-rekan bisa cek di medianya kita itu. Kalau kita dengan adanya pandemi ini kita main media itu bisa langsung, contoh kecil kemarin konkret yang kami lakukan adalah riset tentang new normal. Apakah kemudian siswa sepakat dengan diterapkan new normal? Mereka ada 69,3% mereka tidak sepakat. Nah ini apakah harus bertemu? Enggak harus. Ini bisa kita lakukan dengan media yang saat ini sudah sangat mudah sekali. Nah, terus nanti bagi rekan-rekan sekalian, terutama para aktivis ini, coba nanti di cross check itu. Bagaimana kemudian keringanan UKT para mahasiswa disuarakan di kampus. Tapi tidak harus bakar ban, sekali lagi saya katakan yang bagus. Audiensi datang, Pak kita punya data mahasiswa. Saya yakin Dema PAI seharusnya Dema PAI para aktivis mahasiswa itu seharusnya punya data mahasiswa. Contoh ini kan di MPI, data mahasiswa di MPI yang bahasa saya kurang mampu lah, bukan miskin, yang kurang mampu secara finansial, secara keluarga, ini ada datanya, Pak kami punya data mahasiswa kami di MPI yang tidak mampu, ini tolong diringankan. Nah begitu, ini peran nyata dari aktivis mahasiswa ini, karena sementara ini jarang sekali yang melakukan itu. Bahkan kemudian kegiatan itu hanya bagi dirinya menguntungkan atau tidak, bukan berbasis kebutuhan tapi berbasis keinginan. Nah ini yang kadang-kadang saya dengan aktivis mahasiswa itu hari ini, bukan yang dulu, hari ini itu agak bagaimana begitu, karena memang membuat program kerja hanya berbasis keinginan, bukan berbasis kebutuhan kita hari ini apa, itu yang harus dilakukan sebenarnya, bukan keinginan saya sebagai pengurus apa. Nah ini juga menjadi salah satunya. Nah kalau membuat proker berbasis kebutuhan, maka dia akan banyak analisis, mulai dari analisis SWOT dan analisis yang lain, lingkungan dan seterusnya. Oke, ini tadi jawab Pak Haris. Berikutnya, artinya begini, COVID tidak menghalangi kita untuk menyuarakan dan untuk melakukan aktivitas kita. Saya nggak tahu ini MPI sudah berapa kali melakukan diskusi selama COVID, sudah berapa kali kegiatan yang dilakukan selama COVID. Saya juga belum mengikuti karena baru di follow kemarin kayaknya IG saya. Nah, setelah ini semuanya harus follow IG saya serta. Berikutnya adalah tentang anggaran dari Yuliani Khairun Nikmah ini. Yuliani Universitas Brawijaya, wah keren ini. Ada yang dari Universitas Brawijaya. Saya Universitas Brawijaya dari dulu sering keliling-keliling. Saya yang kuliahnya tidak di saya, hanya di sebelahnya. Nah, benar. Jadi memang ada kesenjangan. Kesenjangan ini karena memang sistem yang berbeda. Contoh begini rekan-rekan, kalau di sekolah, ini saya ngomong sekolah dulu sebelum masuk ke perguruan tinggi. Sekolah itu SD, kemudian SMP itu dikelola oleh pemerintah daerah. SD, SMP itu dikelola oleh pemerintah daerah namanya Bupati Wali Kota. Kalau kemudian SMA, SMK itu dikelola oleh provinsi, Pemprov, Gubernur. Nah, kalau di madrasah tidak. Madrasah itu mulai dari RA, Raudhatul Atfal, masuk ke madrasah ibtidaiyah, masuk ke madrasah sanawiyah, itu semuanya dikelola oleh Kementerian Pusat, Kementerian Agama Pusat. Anggarannya bukan dari pusat, tidak ada anggaran kemudian dari daerah itu untuk ke madrasah, tidak ada. Nah dari sini saja ini sudah ada kesenjangan yang begitu luar biasanya. Tapi kira ini memang sistem yang selama ini kemudian dibangun. Karena padahal ini kalau bagi saya tidak fair. Contoh lagi, rekan-rekan tadi kalau melihat ada dana transfer daerah dari pusat ke daerah, itu nilainya ada 309,9 triliun itu transfer daerah, itulah yang digunakan untuk operasional pendidikan di kabupaten, di SD, SMP, SMA, tapi tidak untuk madrasah. Makanya jangan heran ketika di sekolah ini yang digratiskan kok SD, SMP-nya tok, SMA-nya, nah MA-nya kok enggak, MTS-nya enggak, karena memang sistemnya begitu.
Dan inilah yang kemudian sekarang lagi diperjuangkan di kami, bagaimana kemudian dana transfer daerah yang digunakan peruntukan untuk pendidikan itu juga bisa dimanfaatkan di madrasah, baik itu sekolah ibtidaiyah, RA maupun MA, itu begitu. Kemudian sama juga dengan bentuknya PTN dan perguruan tinggi Islam, PTKIN. PTN dengan PTKIN itu dilihat dari namanya yang menaungi saja sudah berbeda. Ini baru saja kemudian ada restrukturisasi dulu, yang menaungi PTN itu, perguruan tinggi negeri, itu langsung namanya Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Coba bayangkan, langsung dinaungi menteri. Sedangkan agama, PTKIN, perguruan tinggi agama, itu hanya dinaungi sekelas direktur. Jadi kalau di kementerian itu ada menteri, di bawahnya ada dirjen, direktur jenderal, di bawahnya ada direktur perguruan tinggi keagamaan Islam, PTKIN. Dan itu menaungi semuanya PTKIN. Ya UIN, ya IAIN, ya SETAIN. Nah makanya kalau kita besar-besaran contoh dana hibah penelitian sang dosen, jauh banget, tidak ada apa-apanya. Kalau saya dulu pernah di UNESA, saya membantu profesor saya itu 1 tahun, untuk anggaran pendidikan dia pernah berhasil mendapatkan 500 juta dalam 1 tahun untuk anggaran penelitian. Ketika saya jadi dosen di IAIN, ternyata anggaran terbesar untuk penelitian dosen itu hanya 150 juta, itu terbesar. Kalau di PTN, perguruan tinggi negeri, itu hampir ada yang sampai miliaran. Dosen saya namanya Prof. Muklas Samani itu dalam 3 tahun dia mendapatkan dana penelitian 3,5 triliun. 3,5 miliar, maaf, 3,5 miliar. Kan besar sekali perbedaannya. Kenapa? Karena yang menaungi juga sudah berbeda. Tapi memang di Kementerian Agama, di PTKIN itu logonya sudah jelas, ikhlas beramal. Jadi artinya ya harus ikhlas. Anda jadi mahasiswa di IAIN, ya harus ikhlas juga, begitulah dapatnya. Kalau kemudian Anda bandingkan dengan, mahasiswa di UB, di UNER, itu kan ada Pak, namanya PKM. Dana PKM itu besar loh. Dana PKM itu untuk mahasiswa itu besar-besar. Tapi di IAIN Kediri apa ada? Nah itu yang saya juga masih mencari-cari ketika saya jadi IAIN Kediri. Ketika saya masih di IAIN Kediri, di mana dana untuk penelitian mahasiswa? Kok nggak ada? Nah, walaupun toh sebenarnya ada, tapi memang kecil. Nah, tergantung kampusnya, bagaimana kemudian mengelola dana DIPA itu tersendiri. Memang satker yang ada di bawah Kementerian Agama itu, kalau memang tidak kreatif beneran pemimpinnya, sang rektor bahasa saya, itu memang dananya sangat kecil sekali. Kalau hanya rektornya duduk di tempat menerima apa adanya, ya nggak jadi apa-apa. Kalau kita melihat di UIN Surabaya, itu rektornya rela langsung menyeberang negara, dia harus menarik dana IDB, Islamic Development Bank, nah itu harus ditarik untuk invest, untuk membangun, nah begitu. Tapi kalau rektornya biasa-biasa aja, nggak punya visi apa-apa, ya mana bisa kemudian mengelola perguruan tinggi Islam yang dananya sangat sedikit sekali, yang jauh berbeda. Yang tadi saya katakan, bahwa di Kemenak itu 55,5 triliun itu digunakan untuk semuanya, mulai dari RA sampai perguruan tinggi. Sedangkan yang ada di Kementerian Pendidikan itu ada 75 triliun, itu hanya digunakan untuk pendidikan tinggi dan hanya untuk guru-gurunya. Bagaimana bosnya? Bosnya sudah tadi transfer daerah langsung. Memang kesenjangannya luar biasa, tapi percayalah, Anda yang saat ini ada di IAIN, Anda harus punya punya ide yang lebih bagus, karena begini bentuknya bukan berarti ini menyurutkan semangat Anda di IAIN. Ini harus melakukan semangat lebih. Tapi memang semuanya itu bukan ada di 2 kementerian itu. Semuanya ada namanya di Kementerian Bappenas. Bappenas itu Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kementerian sebelum menyusun namanya RKPL, Rencana Kerja Pemerintah, yang di masing-masing kementerian itu harus disepakati dulu di Bappenas dan Banggar, Badan Anggaran. Itu ada kesepakatan di dalamnya, tidak kemudian ini bagi-baginya, itu sebenarnya ada di Bappenas. Bagaimana kemudian menuntut haknya biar pendidikan agama sama dengan pendidikan umum, itu adanya di Bappenas. Kalau sudah di Kementerian Teknis, Kementerian Agama, Kemendikbud, nah itu biasa-biasa aja. Berikutnya, makanya memang benar ada kesenjangan, dan ini saya lagi bersama dengan Kementerian Agama. Kemarin beberapa hari lalu saya dipanggil oleh Biro Perencanaan Kementerian Agama untuk membuat peta jalan
pendidikan madrasah tahun 2020 sampai 2035. Rekan-rekan, sekarang ada dari Paula, YIN Kediri. Ini apa mahasiswa saya dulu, lupa juga saya. Nah, ini ada bagaimana kemudian mekanisme pendidikan daring. Rekan-rekan di DPR itu, Kemendikbud sudah berkali-kali kita undang di Kementerian Pendidikan, di DPR Komisi 10. Juga sudah menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh oleh Kemendikbud itu. Saya akan lihatkan salah satu saja dari hasil raker saya, dari hasil raker Komisi 10. Nah, ini mana ini? Saya lihatkan sejenak. Nah, artinya sudah kita bahas, bahkan terakhir kemarin kemudian di Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini nggak bisa masa COVID ini, pandemi, apalagi ini sudah dipastikan dalam satu semester ini perguruan tinggi, baik itu YIN maupun Brawijaya maupun PTN, baik PTKIN maupun PTN, sudah dipastikan tidak boleh masuk dalam satu semester ke depan sampai tahun 2020 habis, sampai tahun 2021. Ini sudah dipastikan tidak boleh membuka lagi tahun ajaran ini. Nah, akhirnya kemudian memiliki namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini para guru, para siswa tidak harus menyelesaikan namanya SKKD-nya. Standar kompetensi utamanya itu tidak harus sampai selesai. Contoh, ketika di kurikulum biasa, maka ini harus diajarkan semua, mulai dari bab 1 sampai bab 9. Kalau ini berarti sekarang KD-nya mulai dipersempit, karena memang tidak bisa langsung bertatap muka. Ini sudah menjadi pembahasan sebenarnya, baik itu di DPR, baik itu bersama dengan kementerian, tapi memang sekali lagi kalau ingin membuat regulasi itu tidak bisa langsung regulasi hari ini dibuat langsung jadi. Itu proses panjang. Salah satunya harus ada konsultasi dengan DPR, nanti DPR bagaimana bentuknya, yang kemudian diajukan ke menteri, dan masih banyak hal lain yang harus hambatan. Ini sudah dibicarakan, namun memang itu tadi, sekali lagi membuat kebijakan untuk merubah hambatan itu tidak bisa secepat yang kita pikirkan selama ini. Namun dari COVID ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi kita, percepatan di dalam masuk era revolusi industri 4. Bayangkan dulu kita tidak pernah bisa membayangkan. Saya dulu waktu masih jadi dosen di YIN Kediri, saya sering sekali berbicara tentang revolusi industri 4, the fourth industrial revolution. Bagaimana kemudian pendidikan di di era revolusi industri 4.0. Tapi mahasiswa biasa-biasa aja. Dan saya mau mencoba untuk nggak usah tatap muka, nah itu banyak yang protes. Tapi hari ini dengan adanya COVID ini ada hikmah besar bahwa ternyata apa yang dulu saya mimpikan ketika saya masih jadi dosen YIN Kediri hari ini bisa dilakukan semua. Sekolah tidak harus datang, absen tidak harus pakai ceklok, tapi semuanya bisa pakai Google Meet, ada Google Classroom, ada Zoom, masih banyak lagi yang lainnya. Dan ini adalah the real pendidikan hari ini. Walaupun banyak kekurangannya, karena memang pendidikan secara daring itu hanya mampu mentransfer knowledge, tapi kurang untuk mentransfer values atau nilai itu sendiri. Terima kasih dari 3 penanya. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Tadi rekan-rekan saya sudah punya janji apa tadi? Ini loh. Nanti saya akan berikan juga ini namanya peta jalan ya. Peta jalan. Nah ini masih tulisannya di sebelah itu masih ada tulisan draft rahasia. Tapi enggak apa-apa. Kalau buat teman-teman YIN Kediri dan Tulungagung saya buka walaupun toh masih rahasia. Gitulah kira-kira. Ini sudah Mei kita buka kemarin dan ini semuanya analisisnya di sini. Harapan namanya kementerian bagus sekali dalam membuat perencanaan, karena memang namanya aja kementerian, ada uangnya, ada dananya. Nah, ini adalah berapa lembar ini? Ada 74 lembar bahwa analisis bagaimana pendidikan ini akan dibawa ke depan. Salah satunya ini yang tadi saya katakan, Merdeka Belajar, bagaimana kemudian masa saat ini ekosistem contohnya sekolah sebagai tugas akan dirubah, sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan dan seterusnya. Bagaimana guru
yang selama ini menjadi pelaksana kurikulum, tapi hari ini guru menjadi pemilik dan membuat kurikulum itu. Jadi guru sudah bebas bereksplorasi dan banyak lagi, mulai dari pelatihan guru. Nah, terus ini berbicara tentang pedagogi kurikulum yang tadinya linier kemudian sekarang akan dijadikan fleksibel. Tapi saya katakan sekali lagi, ini belum bisa diterapkan sepenuhnya karena ini baru rancangan. Begitu juga tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nanti kalau teman-teman ingin paham lebih Kampus Merdeka, bisa diadakan lagi khusus membedah tentang Kampus Merdeka. Saya juga full materinya bersama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi kemarin baru membahas tentang Kampus Merdeka. Salah satu hak mahasiswa belajar 5 semester di kampus, 3 semester di luar kampus dengan berbagai macam halnya. Walaupun toh saya ada sedikit sedikit tidak sereknya, artinya saya mengkritisi, tapi secara keseluruhan saya sepakat itu karena saya juga pernah dulu ketika saya masih di Yayan Kediri bahwa mengatakan mahasiswa harus mampu mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi itu bukan nanti penelitiannya nunggu skripsi baru penelitian, bukan nanti pengabdiannya nunggu KKN baru pengabdian, tidak. Tapi harus terintegrasi bahwa di dalam perkuliahan harus ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan itulah yang membuat saya lulus doktor termuda dengan IPK cuma 3,95 atas penelitian saya bahwa pendidikan tinggi harus mampu mengintegrasikan tiga-tiganya dalam satu waktu. Dan itu saya sudah uji cobakan di mahasiswa saya di Yayan Kediri. Terima kasih, itu dulu Mas. Tadi beberapa pertanyaan dari yang bisa saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih, sungguh responnya begitu luar biasa tentunya menyikapi kesenjangan yang muncul dalam PTKIN maupun PTN, bahwa memang hal tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, mulai dari sistem yang berbeda, pengelola yang berbeda, tentunya mempengaruhi anggaran yang juga berbeda, dan juga dipengaruhi oleh visi pimpinan lembaga dalam membangun lembaga pendidikan yang dikelola. Dan kemudian mengenai keterbatasan yang terjadi dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, tentunya begitu menarik bahwa Dr. Mufarril Hazin menyoroti secara lebih kreatif dan menyikapi pandemi ini secara lebih kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah tersedia sehingga mampu menghilangkan batasan-batasan yang dialami di tengah pandemi COVID dan justru mampu mengembangkan pengembangan pendidikan kita, yang salah satunya yang bisa contohkan yaitu webinar yang sekarang ini kita laksanakan begitu. Untuk selanjutnya apakah mungkin diberi kesempatan untuk membuka pertanyaan lagi atau bisa silakan lanjutkan? Kalau ada lagi mungkin satu lagi, atau kalau sudah ya boleh diakhiri. Baik, silakan teman-teman peserta webinar, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin satu lagi bisa kita kasih waktu. Baik, sepertinya masih belum ada yang mengajukan pertanyaan. Jadi saya aturkan apakah mungkin dari pemateri ada yang statement penutup atau mungkin ada materi yang masih perlu disampaikan sebelum kita akhiri. Oke, saya akan statement penutup terlebih dahulu. Namun ini ada beberapa hal yang mana yang harus saya utarakan yang bagus ya. Nah, rekan-rekan, itu ada yang disampaikan kemarin, ada bantuan COVID, tolong itu dikawal oleh para mahasiswa. Nanti saya share juga bagaimana ketentuan-ketentuannya ada, itu tinggal, itu lumayan juga, dananya agak besar untuk bantuan di COVID untuk mahasiswa. Nah, nanti bentuknya kayak apa, apakah peringanan atau seperti apa,
nanti bisa ditanyakan. Itu baik di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada sudah edarannya. Makanya saya ingin itu ditindaklanjuti oleh para aktivis mahasiswa dengan cara yang baik. Sekali lagi saya katakan harus dengan cara yang baik. Nah, berikutnya tentang beasiswa. Rekan-rekan, yang ini kan ada di IAIN dan IAIN Tulungagung yang dulunya punya KIP ataupun PKH kartu itu, yang saat ini kemudian di perguruan tingginya belum beasiswa, itu bisa nanti dikirim ke saya. Kemarin saya punya plot untuk masukkan beasiswa di Kementerian Agama. Saya minta jatah ke sana untuk sekian mahasiswa. Kalau yang dulu, saya itu punya jatah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk beasiswa unggulan, tapi hari ini belum ada kepastian untuk dibuka atau tidak. Dulu alhamdulillah di IAIN Kediri ada satu yang saya bawa dan berhasil, di IAIN Tulungagung juga ada satu di prodi matematika. Nah, harapan saya dulu mau saya share di MPI, tapi waktu itu saya masih harus cepat-cepat kerja yang lainnya. Harapannya yang merasa punya KIP, sekolahnya dulu, sekolah punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang kemudian sekarang belum beasiswa bisa diajukan ke saya nanti. Tadi ada nomor teleponnya yang sudah disebutkan oleh moderator. Nah, nanti bisa di WA-kan saja biar bisa langsung saya masukkan di Kementerian Agama. Itu info dari saya. Rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya ingin menutupnya dengan 3 menit. Rekan-rekan, menjadi agen of change bukan hal yang mudah, karena memang butuh proses panjang. Namun, jangan pernah kita bercita-cita terlebih dahulu untuk merubah sesuatu yang besar sebelum kita merubah diri kita sendiri. Saya ingin satu cerita dari negara Jepang. Ada seseorang yang waktu mudanya dia memiliki keinginan begitu besar untuk merubah sebuah negara, untuk merubah dunia, tapi lambat laun usianya semakin berkurang. Di usia 40 tahun dia mengatakan, saya tidak bisa juga merubah dunia. Ya sudah, kalau begitu saya ingin merubah negara saya saja. Tapi lambat laun sampai usia 50 tahun ternyata dia tidak berhasil merubah negaranya. Akhirnya usia terus bertambah, usia mendekati 60 tahun. Dan saat itu sadar, oh kalau gitu saya ingin merubah masyarakat sekitar saya. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat pun tak kunjung berubah. Akhirnya ketika waktunya sudah senja, semakin tua, di usia 67 tahun, dia kemudian berkata, kalau begitu saya ingin merubah keluarga saya, tapi keluarganya pun tak kunjung berubah. Dan saat ajal menjemput, sakaratul maut hadir pada dirinya, kemudian dirinya baru sadar, seandainya dulu ketika saya masih muda, saya merubah diri saya sendiri, maka ketika saya bisa merubah diri saya bisa dengan mampu menginspirasi teman kanan kiri saya, keluarga saya, maka saya mampu merubah keluarga saya. Dan ketika saya mampu merubah keluarga saya, maka lambat laun, karena saya mampu menginspirasi mereka, maka akan dapat merubah kota dan kabupaten saya, bahkan provinsi saya. Ketika kota dan kabupaten saya berubah, maka saya akan mampu merubah dunia. Rekan-rekan, apa yang ingin saya sampaikan? Satu hal, kalau ingin menjadi agen of change, maka lakukan 3 hal. Pertama, mulai dari hal yang kecil. Yang nomor 2, mulai dari diri sendiri, ibda binafsi. Jangan pernah menghayal untuk merubah yang besar kalau dirinya sendiri belum pernah dirubah. Dan yang terakhir, rubah mulai dari saat ini juga. Tidak ada waktu menunda untuk melakukan perubahan. Yakinlah, sesuatu yang besar tidak akan mungkin diraih dengan biasa-biasa saja. Tapi sesuatu yang luar biasa harus dilakukan dengan yang luar biasa pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Suatu materi yang begitu luar biasa dari Dr. Mufarihul Hasin, SPD MPD, bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini memiliki problema yang cukup komprehensif. Tentunya membutuhkan penanganan yang juga
membutuhkan proses yang begitu panjang. Maka dari itu, mahasiswa sebagai agent of change tentunya memiliki peran yang cukup vital dalam mendukung perbaikan dan juga pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Yang 3 hal penting yang juga disampaikan oleh beliau bahwa agent of change atau mahasiswa perlunya untuk melakukan perubahan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini juga. Suatu luar biasa, pesan-pesan yang luar biasa bagi kita semua mahasiswa yang sedang menempuh pengalaman di bangku perkuliahan dan juga pengalaman di kemasyarakatan. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Mukhairul Hazin, suatu kehormatan bagi saya. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kesempatan-kesempatan lain, dan mohon izin juga bagi kami, salah satu dari kami mungkin ingin bersilaturahim melalui daring ataupun melalui media-media lainnya untuk mungkin bisa lebih mengenal, lebih banyak belajar dari pengalaman Dr. Mukhairul Hazin. Baik, dengan berakhirnya webinar kita pada hari ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, seluruh partisipan, dan Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf, saya sampaikan sedalam-dalamnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk prosesi penutupan dan doa. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah doa hajat, jadi ketika saya nanti diam sejenak, bisa teman-teman mengucapkan di dalam hatinya hajat sendiri-sendiri, hajat kampus kita, hajat jurusan kita bersama, hajat kita ke depannya. Semoga apa yang kita hajatkan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsirin, hamdan naimin, hamdan yuafina amma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la nusitana wa alika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardu, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad wa awajhi wa dzurriyyatika kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik lana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatika kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahu rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim min maghfiratik wa salamata min kulli itsmin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafardah wa la hamman illa farajdah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyur rahmah ya nabiyina Muhammad shalawatullah wassalamu alaik. Innana natawajjahu bika ila rabbina fi qada'i hajatina ya Allah. Allahumma fasyafi' nabika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fina
waghfir lana hubana wa khotoyana anta rabbut tayyibin ya aziz ya alim ya aziz ya rahim ya aziz ya wahhab ya latif ya halim ya khabir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.